Kita bergeser ke Jawa Timur, fams. Tepatnya di Desa Manunggal, Dusun Kemuning, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Nah, kita gabung nih sama bapak-bapak yang lagi panen kunyit. Fams, kalau menurut para petani kunyit di sini, harga jual kunyit di pasaran lokal memang lumayan murah. Cuma seceng doang, fams, alias Rp1.000 per kilogram. Tapi kenyataannya, fams, kunyit asal Indonesia udah menembus pasar Eropa. Bahkan gak tanggung-tanggung, fams. Ekspor kunyit Indonesia ini juga sampai ke negara India. Padahal ya, fams, India ini jelas-jelas merupakan negara nomor 1 penghasil rempah di dunia. Just info aja nih, fams. Tanaman kunyit ditanam dengan 2 pola, yaitu penanaman di awal musim hujan yang dipanen pada awal musim kemarau. Saat itu, usia tanaman ini sudah memasuki 7-8 bulan. Atau bisa juga nih ditanam pada awal musim hujan. Kemudian dipanen setelah 2 kali melewati musim kemarau. Kalau mengikuti pola yang ini, tingkat kematangannya udah semakin berasa, fams. Karena usia tanaman udah mencapai 12-18 bulan. Pola ini juga nih yang digunakan sama bapak-bapak di sini. Nah, kalau di sini tanaman kunyit ditanam dengan memanfaatkan lahan pematang sawah. Wait, jangan salah, fams. Dari satu sisi pematang sawah aja, sekali panen bisa menghasilkan 1 kuintal. Apa kabar kalau panennya 1 kecamatan nih? Wah, bisa kebayangkan banyaknya kayak gimana? Selesai panen, kunyit-kunyitnya akan masuk ke proses rajang alias dipotong-potong. Oh iya, fams, setelah proses rajang, kunyit-kunyit yang telah dipanen akan dijemur selama kurang lebih seminggu. Kalau udah kering, tentu aja menyusut jauh beratnya. Sebagai perbandingan, dari 10 kg kunyit basah, setelah pengeringan cuma jadi 1 kg aja. Fams, karena manfaatnya yang banyak banget, kunyit juga punya julukan sebagai rempah emas. Hampir di seluruh wilayah Asia, kunyit digunakan tidak hanya sebagai bumbu makanan, tapi juga sebagai kosmetik dan obat-obatan. Memang bukan rahasia lagi nih, kalau kunyit terkenal di seluruh dunia dengan berjuta manfaat sehat. Nah, kalau di Kabupaten Gresik sendiri, ada olahan khas yang juga menggunakan kunyit sebagai salah satu bumbu penyedap. Nama olahannya asem-asem kepala manyung. Ikan manyung ini yang biasanya dibikin olahan jambal roti ya, fams. Cara masaknya simpel aja kok, fams. Cukup masak bumbu dengan air, kemudian tambahkan serai dan daun jeruk limau. Setelah itu, baru deh masukkan ikannya. Oh iya, masih ingat awal pandemi dulu kan, fams? Rempah-rempah lokal termasuk kunyit, waktu itu lumayan langka dan harganya sempat gila-gilaan. Karena dipercaya bisa menangkal virus, akhirnya kunyit banyak diburu orang. Tapi masalahnya, banyak juga nih negara yang membatasi impor kunyit. Sampai akhirnya muncullah sindikat penyelundup kunyit impor di negara-negara tadi. Bukan main si kunyit ini, fams. Sampai diselundupin kayak barang mewah aja. Wih, heboh banget sih gorengnya. Tebak ayo, ini lagi bikin apa nih, fams? Camilan yang satu ini, fams, sering dianggap pengganti kerupuk. Putih, imut, bulat-bulat, dengan tekstur renyah kriuk-kriuk. Buat yang belum tahu, jajanan dari tanah Sunda ini punya nama akrab Tiktak Cikur. Tiktak Cikur sering dikenal dengan sebutan pilus kencur. Biasanya sih, panganan ini selalu jadi teman yang pas saat menyantap bakso. Tapi kalau digado juga enak kok, fams. Penggemar Tiktak Cikur pasti tahu banget nih. Memang butuh gigi yang kuat nih untuk menyantapnya. Maklum aja deh, fams. Untuk ukuran pengganti kerupuk, Tiktak Cikur emang agak keras. Tapi justru itu sensasi yang bikin nagih saat menyantapnya. Renyah suara kriuk yang keluar emang godaan banget, fams. Apalagi ada cita rasa dan aroma segar dari kencur. Wah, ini nih yang bikin Tiktak Cikur makin istimewa. Dari awalnya 1 biji, gak terasa udah habis puluhan butir. Oh iya, kencur juga menjadi bahan yang gak kalah penting dalam pembuatan Tiktak Cikur. Kalau diartikan dari bahasa Sunda, cikur emang bermakna kencur. Jenis tanaman herbal yang tumbuh di Asia ini, fams, populer sebagai bahan bumbu masakan maupun jamu. Kencur diyakini memiliki khasiat baik bagi kesehatan paru-paru.
Selain itu, bisa melegakan pernapasan dan menjadi obat untuk batuk berdahak. Gak tanggung-tanggung, fams. Takaran kencur yang dipakai gak kalah banyak dengan tepungnya. Fams, tepung aci atau tapioka menjadi bahan dasar utama untuk ngebuat tiktak cikur. Di tanah Pasundan, hidangan atau jajanan berbahan baku tepung ini jumlahnya emang banyak banget. Tepung tapioka atau kanji terbuat dari sari pati singkong. Sejak zaman dulu nih fams, kawasan Jawa Barat yang subur ditumbuhi tanaman singkong emang menjadi daerah utama penghasil tepung tapioka terbesar di Indonesia. Selain menjadi bahan dasar aneka jenis makanan, pemanfaatan tepung tapioka juga sering dipakai dalam industri pembuatan lem atau perekat. Wait, tenang, kalau buat makanan tetap aman kok. Tiktak cikur terbuat dari adonan basah tepung aci dan gilingan kencur. Setelah dicampur dan diaduk merata dengan tambahan tepung, hasilnya bisa langsung dicetak nih fams. Proses pencetakan tiktak yang imut-imut gak serumit yang kamu kira kok. Nah, gak perlu satu-satu dibuletinnya. Tiktak cikur atau pilus kencur berbeda dengan jenis kacang atom, kacang sukro, atau kacang yang terbungkus adonan tepung. Tiktak ini dia lebih polos fams. Tapi, walaupun tanpa isian kacang di dalamnya, cita rasa gurih dan aroma wangi dari kencur ternyata udah cukup bikin selera makan jadi bertambah. Menariknya nih fams, proses penggorengan tiktak cikur ini masih dibuat tradisional dengan bahan baku kayu bakar sebagai perapiannya. Ini nih yang bikin aroma tiktak cikur makin menggiurkan. Menggorengnya juga nggak perlu lama fams, cukup sebentar aja. Tiktak yang baru nyebur langsung berubah ke kuningan dan siap untuk diangkat. Kalau lagi rame fams, bak penampungan ini bisa penuh sama tiktak cikurnya. Usaha pembuatan tiktak cikur yang khas Pasundan banyak berkembang di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Salah satunya tiktak cikur Langgang Sari ini fams. Usaha yang sudah berjalan belasan tahun ini tiap hari menyulap ratusan kilo tepung aci dan kencur menjadi jutaan butir tiktak cikur. Produk lokal yang mampu menghidupkan ekonomi desa ini udah tersebar ke Sukabumi, Bandung, Jakarta, dan juga Banten. Fams, nah apa nih yang ada di pikiran kamu kalau misalnya saya sebut Pulau Dewata? Wah, pasti pikirannya pantai, terus udah gitu, wah, sawah. Tapi Bali itu ya dia nggak terkenal sama pantai aja, cuma rempah-rempahnya sampai mendunia, Fams. Waduh, kita simak liputannya. Fams, Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang memiliki aneka tanaman rempah. Bahkan, Buleleng juga memiliki museum yang mengoleksi ratusan jenis rempah. Namanya Museum Rempah Sang Nata. Berlokasi di Desa Mengening, Kabupaten Buleleng, museum ini mempunyai lahan yang kurang lebih 1,2 hektar dengan koleksi lebih dari 100 jenis tanaman rempah. Itu dia uniknya fams. Di Museum Sang Nata ini, kita juga bisa tahu wujud tanamannya. Jadi, biar kita paham nih, rempah yang biasa dijadikan bumbu masak berasal dari pohon-pohon yang seperti apa. Di area workshop inilah kita bisa tahu nih fam, seperti apa sih bentuk rempah yang biasa kita konsumsi? Ya, jadi ini ruang belajar di mana anak-anak muda kita nanti banyak bisa belajar tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena hari ini malah banyak orang barat belajar rempah-rempah, sementara anak-anak kita sendiri melupakannya kan gitu. Nah, makanya di sini kita sediakan tanaman cengkeh, kopi juga ada, terus lada, pala, kayu manis, rimpang-rimpangan, banyak sekali ada di sini. Gak hanya bentuk buah, biji, atau bagian yang digunakan, tapi juga sejarahnya, asal-muasalnya, dan manfaatnya. Nah, kamu juga bisa mencicipinya loh fams, tapi sebaiknya tanya dulu ya, yang mana yang boleh dicoba, biar nggak zonk kena pahitnya. Di Museum Rempah Sang Nata ini, kita juga bisa nih menikmati minuman yang menggunakan bahan dari kebun rempahnya. Karena daerah Buleleng kaya akan tanaman cengkehnya, kita akan menggunakan daun cengkeh yang akan dijadikan teh cengkeh. Memetik daun cengkehnya juga nggak boleh sembarangan fams. Kita juga bisa petik nih daun pandan yang akan digunakan untuk campuran teh secang. Untuk teh secang sendiri, bahannya hanya menggunakan kayu secang dan daun pandan. Bukan untuk menghangatkan tubuh aja fams, tapi rebusan air secang ini juga punya senyawa yang baik untuk tubuh. Karena kayu secang ini mempunyai sifat antibakteri yang bagus untuk membunuh penyakit. Sedangkan teh cengkeh
Bahannya cukup daun cengkeh dan bunga cengkeh yang kering. Bagi penderita sakit gigi, wah ini cocok banget nih untuk mengkonsumsi teh cengkeh ini, fams. Senyawa antiinflamasi pada cengkeh dapat membantu meredakan sakit gigi serta gusi yang bengkak. Selain itu juga dapat menghilangkan bakteri dari mulut. Tapi ingat ya fams, semua minuman rempah ini layak dikonsumsi dengan takaran yang sesuai. Karena semua rempah-rempah juga memiliki efek samping jika dikonsumsi secara berlebihan. Masih dari Kabupaten Buleleng, Bali, fams. Tepatnya di Desa Bengkala. Terdapat restoran yang menyajikan dining experience. Namanya Pengalaman Rasa. Semua hidangannya terbuat dari bahan lokal pilihan yang dimasak secara tradisional. Dan yang jadi kunciannya menggunakan rempah-rempah asli semuanya. Jadi tanpa MSG, fams. Semua sajian secara sequence dining lengkap dari minuman selamat datang hingga hidangan penutup. Hidangan yang disajikan juga dipresentasikan dengan gaya modern. Begitu hidangan keluar, Ibu Ayu sang chef akan menjelaskan isi dan sejarah hidangan yang disajikan. Nah, menariknya lagi nih, tampilan hidangannya gak kalah dengan restoran bintang 5, fams. Makanya gak heran, untuk merasakan dining experience di sini, nah kamu harus pesan tempatnya jauh-jauh hari, fams. So that's why, fams, mungkin karena terbilang jarang hidangan khas lokal dengan dining experience-nya. Makanya beberapa pakar kuliner, baik lokal maupun asing, tertarik nih untuk mencobanya. Ini dia, fams, salah satu hidangannya, yaitu masakan khas Bali yang populer. Nah, pasti tahu dong ayam betutu, yoi nggak? Yang pasti ayam betutunya dengan pengolahan yang tradisional dengan bumbu-bumbu rempah tanpa MSG. Apalagi masakan tradisional khas Bali terkenal dengan cita rasa yang kuat dan tajam. Ini dikarenakan hidangan Bali ini punya bumbu dasar khas yang disebut basa genep. Basa genep bisa dibilang menggunakan hampir semua bumbu basah dan bumbu kering, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan minyak kelapa dari bumbu basah. Sementara bumbu keringnya dari ketumbar, merica, kemiri, pala, jinten, dan kapulaga. Cara mengolah basa genep ini cukup mudah, fams. Cukup dihaluskan semua bahannya, kemudian ditumis. Cita rasa yang kaya akan rempah memang membuat ayam betutu jadi salah satu most wanted sama wisatawan di Bali. Fams, dulunya ayam betutu hanya disajikan saat upacara adat dan dimasak dengan proses yang cukup lama. Betutu sendiri sebenarnya bukan nama makanan, melainkan proses memasak daging atau bebek. Di mana be itu artinya ayam atau daging dan tutu itu masakan yang masih kering lalu direbus. Tinggal kukus kurang lebih 2-3 jam. Kemudian ayam betutu khas Pengalaman Rasa siap disajikan. Kalau urusan harga, gak usah pusing ya, fams. Apalagi soal pembayaran. Cukup scan barcode yang ada di layar ini, fams. Atau download aplikasi Alobank. Urusan transfer, pembayaran, atau transaksi lainnya dijamin simpel deh. Waduh, enak banget ya. Pagi-pagi lihat yang seger-seger. Tapi ini bukan es krim ya, fams. Kalau ini namanya gelato. Nah, gelato yang ada di Yogyakarta ini, fams, mungkin gak ada yang nyamain di seluruh dunia. Karena gelato di sini punya aneka rasa dari jamu-jamuan. Wih, mantep ya. Jamu-jamuan bisa di mix and match sama kuliner khas Italia. Udah rasanya enak, terus bikin badan sehat pastinya nih. Proses bikinnya juga nggak pakai ribet, fams. Susu yang rendah lemak tinggal dicampur dengan jamu beras kencur. Plus tambahan 3 bahan lain untuk mengikat es. Tinggal diaduk hingga semua bahan tercampur. Kemudian masukkan ke dalam mesin khusus untuk membuat es krim. Kenapa mesin es krim ya, fams? Padahal es krim kan beda sama gelato. Karena proses pembuatan es krim dan gelato ini memang kurang lebih mirip, fams. Bedanya cuma ada di bahan utama. Kalau gelato menggunakan susu yang kandungan lemaknya lebih sedikit. Makanya tekstur gelato jadi lebih lembut dibanding es krim. Selain gelato, ada juga nih sorbet.
Nah, kalau sorbet ini malah nggak perlu susu. Pada proses pembuatannya, cukup bahan utama yang jadi rasa dominan dengan tambahan zat pengemulsi. Misalnya aja, sorbet kunyit asam. Tinggal masuk ke dalam mesin yang sama, lalu dibekukan seperti biasa, tanpa perlu proses pasteurisasi lagi. Monggo, jamu nih mbak, jamu beras kencur dadi gelato, karo jamu kunyit asem dadi sorbet, rasane wih mantep tenan nih kira. Fams, ada yang mitos nih yang bilang nih, kabarnya kalau misalnya punya binatang piaraan kayak anjing, kucing gitu ya, itu susah jodohnya. Wah, masa sih? Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya seseorang ini punya peliharaan anjing atau kucing, itu kan mereka pasti dirawat, ya nggak? Disayangi dengan penuh kasih sayang. Nah, bener nggak? Itu dia. Apalagi kalau misalnya peliharaannya adalah singa. Waduh, butuh kesabaran, ya. Dan wah, ekstra banget tuh ngejaganya. Setuju nggak? Fams, bicara hewan peliharaan, ternyata mereka juga butuh perawatan. Nah, kalau buat kamu nih yang punya hewan peliharaan, khususnya kelinci, bisa banget nih sekali-sekali ngajakin mereka ke sini. Terletak di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Ada satu tempat nih yang menyuguhkan berbagai treatment untuk kelinci, mulai dari perawatan, penjualan makanan, sampai dengan penginapan. Rabbit Holic udah eksis nih sejak 2017, Fams. Usaha ini sebenarnya nggak cuma khusus untuk kelinci aja, berbagai jenis hewan lainnya juga bisa, Fams. Mulai dari kucing, cincila, sampai hamster. Awalnya memang fokusnya ke kayak tadi saya bilang kelinci dan kawan-kawannya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga penggemar kucing juga, jadi ada ngadain untuk perawatan kucing juga. Konsep tempat satu ini dibuat untuk mereka yang ingin memberikan perawatan terbaik sekaligus menitipkan hewan peliharaan di tengah kesibukan sehari-hari. Nah, buat kamu yang tertarik ingin memelihara kelinci, di sini juga terdapat sejumlah jenis kelinci yang diperjualbelikan. Mulai dari jenis Lionhead, Dutch, Planish Giant, Jersey Wool, dan lainnya. Merawat kelinci memang susah-susah gampang, Fams. Banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari menyiapkan tempat tinggal yang cocok, mengatur suhu ruangan, bentuk tempatnya, sampai ukuran tempat, dan lain-lainnya. Kemudian, pilih kandang yang aman dan nyaman. Soalnya, kelinci ini termasuk satwa yang gampang stres. Kalau stresnya berlebihan, umur kelinci juga nggak bakal panjang, Fams. Next, pemilihan makanan. Di mana gizi dan nutrisi harus terpenuhi dengan baik. Satu lagi nih, Fams. Kelinci juga nggak boleh dikurung dalam kandang terus-terusan. Keluarkan kelinci beberapa jam dalam sehari, biar bebas bermain dan berolahraga. Selain berlari dan melompat, hal ini juga melatih kelinci untuk memastikan area yang mereka diami ini aman. Fams, dari beberapa tawaran yang ada di sini, perawatan hewan memang banyak diminati. Salah satunya adalah grooming. Baik kelinci maupun kucing, semuanya akan diberikan treatment terbaik, mulai dari pemotongan kuku, perawatan bulu, dan lainnya. Bahkan, kucing ada jasa mandiinnya juga, Fams. Nah, agar bulu kelinci bisa tetap bagus, gak hanya dengan treatment di salon khusus saja, Fams. Ada beberapa faktor lain yang harus kamu perhatikan. Kandang merupakan faktor utama, Fams. Untuk memelihara kelinci, pastiin ya, kandang dalam keadaan bersih. Kandang yang bersih bisa menciptakan bulu kelinci yang bersih juga. Next, hindari dari tempat basah. Bulu hewan apapun, jika terkena basah, pasti akan terlihat gimbal dan kumal. Begitu juga dengan kelinci. Sempatkan untuk merapikan bulu kelinci dengan sisir ya, Fams. Oh iya, Fams, ada sekitar 20-an ruangan untuk menginap hewan-hewan peliharaan. Dalam sebulan, setidaknya ada 5 hingga 10 hewan yang dititipkan di sini. Per malamnya, rate-nya dibanderol Rp35 sampai dengan Rp50.000 aja. Tempat ini buka setiap hari, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan 9 malam. So, kalau kamu harus keluar kota, gak usah bingung nih nitip hewan peliharaannya. Nah, kalau mau piknik sambil main hewan, kamu juga bisa nih datang ke Agro Piknik di Batam. Di sini juga ada taman bunga celosia yang warna-warni dan menghibur mata, Fams. Kalau mau keliling naik kuda juga bisa, Fams. Biayanya sekitar Rp40.000 sekali putaran. Atau mau main sama kelinci, bisa dong. Tinggal geser aja ke area Taman Kelinci.
bisa sekalian ngasih makan kelincinya juga nih. Nah, kamu juga bisa main sama kambing-kambing mungil sambil ngasih minum susu. Kegiatan interaksi sama hewan kayak gini, fams, bisa membangun kecerdasan anak, terutama dalam emosi dan sosial. Tiket masuk kawasan wisata ini cuma Rp15.000 aja, fams. Udah termasuk susu untuk kambing dan wortel untuk makanan kelinci. Saatnya saya Joy Ricci undur diri. Tapi besok saya akan kembali lagi, fams, di jam yang sama. Saksikan terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Jangan lupa, fams, setiap Senin sampai Jumat jam 5.30 pagi hanya di channel Trans 7.